Halo Sobat Investor, selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Indosat Ooredoo Hutchinson kembali merilis laporan keuangan kuartal kedua tahun 2025. Namun di tengah gempuran persaingan industri telekomunikasi, bagaimana kinerja fundamental ISAT sebenarnya? Apakah saham ini masih layak dikoleksi atau justru harus dihindari? Simak analisa lengkapnya hanya di sini. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan bahwa video ini murni untuk edukasi, bukan rekomendasi investasi ya. Semua keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Sepanjang 12 bulan terakhir, ISAT mencatatkan pendapatan sebesar 55 triliun rupiah. Meski angka ini terlihat solid, secara tahunan ternyata mengalami penurunan sebesar 4,31%. Yang lebih mengejutkan, laba bersih ISAT juga mengalami kontraksi hingga 28,87% secara tahunan, menjadi 4,5 triliun rupiah. Ini menjadi sinyal bahwa tekanan biaya dan dinamika kompetisi industri mulai terasa. Meskipun laba bersih menurun, EBITDA ISAT tetap solid di angka 26,6 triliun rupiah, mencerminkan kekuatan operasional perusahaan. Operating profit margin tercatat di atas 20% dan net profit margin sebesar 7,57%. Dengan kata lain, ISAT masih cukup efisien dalam menghasilkan keuntungan dari setiap rupiah pendapatan. Dari sisi neraca, ISAT memiliki total aset sebesar 117 triliun rupiah, namun juga dibayangi oleh total liabilitas sebesar 81 triliun rupiah. Yang perlu diperhatikan adalah total utang perusahaan yang mencapai 53,5 triliun rupiah dengan net debt sebesar 49 triliun rupiah. Bahkan working capital tercatat negatif. Ini artinya kemampuan ISAT memenuhi kewajiban jangka pendek cukup terbatas. Lalu bagaimana dengan arus kas? ISAT mampu menghasilkan cash from operations sebesar 19 triliun rupiah dan setelah dikurangi belanja modal tersisa free cash flow positif 5,2 triliun rupiah. Ini menjadi kekuatan tersendiri karena perusahaan tetap bisa membiayai operasional, membayar dividen, bahkan berinvestasi tanpa terlalu bergantung pada utang baru. Bagi investor dividen, ISAT tetap royal dengan dividen sebesar Rp83,80 per saham dan yield 3,88%, perusahaan ini masih memberikan return yang kompetitif di tengah kondisi pasar yang fluktuatif. Dari sisi valuasi, saham ISAT diperdagangkan pada PER 15,4 kali dan PBV 2,1 kali. Namun menariknya, EV per EBITDA hanya 2,54 kali, menandakan valuasi yang cukup murah dibanding potensi EBITDA besar. Namun tentu saja investor perlu cermat terhadap risiko. Current ratio hanya 0,45 dan Altman Z-score negatif 0,62 ini menandakan risiko keuangan dan likuiditas yang harus diwaspadai. Meski interest coverage masih aman 2,43 kali, struktur utang jangka panjang tetap menjadi sorotan utama para analis. Jadi, apakah saham ISAT layak dikoleksi? Dengan cash flow yang sehat, profitabilitas yang stabil dan dividen menarik, ISAT tetap menjadi kandidat menarik terutama untuk investor dengan toleransi risiko menengah ke atas. Namun, bagi investor konservatif, tingginya utang dan tekanan pertumbuhan bisa menjadi pertimbangan ekstra. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu masih percaya pada potensi jangka panjang saham ISAT? Jangan lupa tulis opini kamu di kolom komentar dan jika video ini bermanfaat, bantu support channel ini dengan like dan subscribe. Sampai jumpa di analisa saham selanjutnya, tetap cuan dan bijak dalam berinvestasi.